Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana profesi seorang pekebun dan juga peluang besar tanaman vanili apabila dikembangkan dengan baik dan benar. Ya, vanili adalah penyedap rasa termahal ketiga di dunia. Saking mahalnya, sebutan lain vanili adalah emas hijau. Harganya yang mahal karena budidayanya dan proses pasca panen yang lebih rumit dibandingkan tanaman lain. Setelah sempat booming, kini banyak petani meninggalkan vanili karena harganya yang jatuh. Belakangan ini, petani kebun Indonesia banyak yang meninggalkan budaya vanili. Padahal di pasar internasional, harga komoditas ini masih sangat lumayan tinggi. Harga vanili Indonesia jatuh karena pengolahan pasca panen yang salah. Tidak ada yang mengarahkan cara pengolahan pasca panen yang benar. Mestinya, dengan pengelolaan yang benar, harga jual vanili bisa lebih tinggi. Misalnya untuk vanili kering paling kecil, dengan panjang 15-17 cm, harganya minimal $50 per kilogram. Adapun harga vanili yang paling besar dengan ukuran lebih dari 20 cm mencapai $100 per kilogram. Salah satu penyebab kehancuran vanili Indonesia karena kualitasnya tidak seragam. Akibat harga jualnya hancur, para petani pesimis. Kira banyak dari penduduk atau petani lokal yang memangkas habis tanaman vanili mereka. Indonesia pernah menjadi produsen vanili terbesar di dunia pada tahun 2007. Namun, harga yang tidak pasti dan kualitas vanili yang tidak seragam membuat posisi itu begini tergeser. Budidaya vanili memang sulit. Tanaman yang sensitif ini butuh penanganan ekstra dan campur tangan manusia. Data dari Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 2007 menunjukkan Indonesia adalah produsen vanili terbesar. Total produksi mencapai 3.700 ton. Madagaskar menjadi produsen terbesar kedua dengan total produksi 2.800 ton. Namun produksi Indonesia terus menurun dan kini negara di benua Afrika itulah yang menjadi produsen vanili terbesar dunia. Kira-kira apa penyebabnya? Tanaman vanili adalah komoditas unik yang menjanjikan. Buah vanili yang menjadi salah satu primadona komoditi hasil pertanian di beberapa negara termasuk Indonesia. Pada saat ini kebutuhan vanili dunia diperkirakan sekitar 3.000 sampai dengan 3.500 ton. Sedangkan produksinya hanya mencapai 2.300 ton. Pada periode 2015 dengan 2019, tren ekspor produk vanili Indonesia tercatat tumbuh positif sebesar 32,55%. Pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai eksportir terbesar di dunia. Setelah Madagaskar dan Prancis, Madagaskar menguasai 53,06% pasar ekspor vanili dengan ekspor sebesar 573,17 juta US dollar. Namun, salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pengembangan produk vanili di Indonesia adalah kecenderungan buyer membeli dari produk vanili atau pemasok yang sudah ada. Permasalahannya, ada beberapa eksportir tanah air yang kerap mencampur vanili Indonesia dengan vanili Papua Nugini, sehingga profil rasanya tidak konsisten. Di samping itu, rendahnya kualitas biji vanili disebabkan tanaman yang dipanen dini. Hal yang selalu menjadi permasalahan yaitu hama terbesar dalam budidaya vanili adalah pencuri. Beberapa petani memilih memanen vanilinya lebih awal untuk menghindari pencurian. Hal ini akan membuat kualitas vanili Indonesia akan jatuh dan harga pun ikut anjlok. Secara kasat mata, sangat jelas bahwa kita mampu untuk bersaing di sektor industri vanili. Namun, tidak terlepas dari kendala-kendala yang disebutkan tadi. Saat ini banyak hal yang menjadi tolak ukur dalam membudidayakan vanili. Banyak ditemukan petani yang sudah mengembangkan metode budidaya vanili dengan cara bervariasi. Salah satunya ada depan Anda. Contoh vanili yang berhasil dibudidayakan di daerah pesisir pantai di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Tanaman vanili mampu untuk hidup asalkan dilakukan dengan metode khusus dan tepat. Dalam video saya sudah saya membagikan bagaimana tips dan triknya untuk membudidayakan vanili di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Selain mampu untuk hidup, tentu saja yang menjadi poin utama dalam menanam vanili adalah keberlangsungan umur vanili yang kita tanam. Jangka panjang merupakan prioritas utama dalam pengembangan vanili. Umur vanili tempat saya ini sudah memasuki tahun kelima, di mana kami sudah mendapat masa panen sebanyak 3 kali. Vanili sebenarnya sangat mampu hidup dimanapun di daerah Indonesia, asal kita mampu untuk mensupport dan menyediakan pupuk
Makanan dan metode tanam yang tepat merupakan kunci utama untuk membudidayakan vanili secara baik dan benar. Pagi ini sudah mendapatkan vanili berapa banyak nih polinasinya? Nah, Winkan sudah sampai di sini aja sudah 58, mungkin sampai ke sana udah 140-an. Wah, 58 140. Sekarang Hampir 200 ya? Ya, hampir 200 kalau ngawinin satu hari. Oke, setelah kalian menonton beberapa bagian dari video saya, mungkin kalian akan berpikir sejenak, mengapa menjadi seorang pekebun vanili di Indonesia sangatlah sulit? Padahal kita memiliki geografis letaknya yang sangat tepat, cuaca yang sangat mendukung untuk membudidayakan vanili. Ya, benar sekali. Sebaran informasi yang kurang jelas, metode finishing dalam hasil vanili yang tidak tepat, keamanan yang masih kurang, supply chain yang tidak benar merupakan PR kita bersama. Sebagai seorang pekebun lokal, saya menyarankan kalian dan membagikan informasi ini kepada kalian. Kalian harus mencoba untuk tetap memanen tua vanili kalian. Karena kita sebenarnya bukan hanya bertarung terhadap harga saja, tapi kita juga bertarung terhadap kualitas. Apabila terjadi lagi kualitas vanili Indonesia yang turun karena dipanen muda, tentu saja vanili Indonesia akan memiliki nilai jual yang rendah karena kita bersaing dengan negara-negara maju seperti Uganda, Prancis, Madagaskar. Mereka benar-benar mengolah vanili mereka dengan kualitas yang diinginkan oleh dunia internasional. Mungkin ada solusi untuk petani-petani lokal yang tidak mampu untuk mengembangkan vanilinya mengikuti standarisasi internasional. Pemerintah bisa mengulurkan tangannya, memberikan mereka edukasi, membagikan cara kepada mereka agar mereka dapat memanen vanili mereka dengan cara yang benar, memproses vanili mereka dengan cara yang benar. Karena tidak semua orang mampu memiliki akses terhadap informasi-informasi yang dibagikan. Jadi sekian untuk video saya dari Made in Lombok. Semoga video ini dapat menginspirasikan kalian. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, share, dan komen. Sampai berjumpa di video Made in Lombok selanjutnya.